Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nuranifa dengan NIM 2066045 akan membahas materi dari mata kuliah kurikulum. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Atau kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Menurut salah satu sumber yang beredar, pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Munif Satif, pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Kesinambungan antara kurikulum dan pembelajaran tentu saja tak jauh dari penyusunan dan pengembangan kurikulum itu sendiri, yang terdiri dari 1. Perumusan tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Kedua, menentukan isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 3. Menentukan metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum, sebab berhubungan dengan perencanaan kurikulum. Begitu pula pendapat Rajoni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan terakhir, merumuskan evaluasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hilda Taba tahun 2003 berpendapat bahwa secara prinsipil yang menjadi fokus dari evaluasi ini adalah tingkatan di mana siswa mencapai tujuan. SD merupakan tingkat dasar untuk memahami sebuah masalah atau sebuah pembahasan. SMP merupakan tingkatan menengah di mana pada kelas ini siswa mulai diharap untuk lebih dalam dalam mencerna masalah-masalah yang muncul. SMA merupakan kelas atau tingkat atas dalam susunan program wajib belajar minimal 12 tahun. Jadi, para siswa tidak hanya diwajibkan untuk memahami secara mendalam, namun juga diminta untuk menanggapi dan mengkritisi sebuah masalah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.